Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Investor Daily Summit 2023 yang digelar di Hutan Kota Bae Pelataran, Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan bahwa kunci dari keberlanjutan pembangunan Indonesia yaitu dengan memastikan implementasi dari peta jalan yang telah disusun berjalan baik. Selanjutnya, Presiden menjelaskan bahwa kerja detail di lapangan sangat diperlukan guna menjamin implementasi tersebut. Oleh karena itu, Kepala Negara mendorong setiap kementerian atau lembaga membentuk tim pengawas sehingga implementasi di lapangan sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mendorong keberanian untuk mengambil keputusan dalam setiap rencana pembangunan Indonesia. Tidak hanya perhitungan secara ekonomi, tetapi menurut Presiden faktor lain juga harus turut dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Untuk negara kita sebetulnya arah ke depan itu sudah jelas. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, semuanya sudah jelas. Rencana-rencana sudah ada semuanya. Hilirisasi misalnya. Peta jalan untuk minerbanya seperti apa. Setelah di stop nikel, kemudian stop tembaga, kemudian stop boksit, kemudian stop timah. Dilanjutkan lagi nanti untuk hilirisasi di bidang perkebunan, pertanian, kelautan, semuanya. Peta jalan itu sudah jelas. Tinggal kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi. Kerja detail, dicek yang detail, kerja lapangan, diawasi dan dicek di lapangan. Artinya kerja mikro itu sangat penting sekali. The bottlenecking diselesaikan. Memang kerja sekarang nggak bisa, yang makro saja nggak bisa. Dan punya tim, kita harus punya tim, masing-masing kementerian lembaga punya tim untuk mengawal di lapangan. Ini biasanya yang senang untuk terjunkan di lapangan ini anak-anak muda. Kawal di lapangan, cek lapangan, awasi lapangan, sehingga sesuai betul dengan kebijakan policy yang sudah kita putuskan. Saya berikan contoh, misalnya pembangunan MRT. Rencananya sudah ada 26 tahun yang lalu waktu saya gubernur saat itu. 26 tahun rencana itu ada. Tapi tidak dieksekusi. Memang ada problemnya, dikalkulasi, dihitung, selalu rugi, kesimpulan rugi, nggak berani musan, hitung lagi kesimpulan rugi. Bapak-Ibu sekalian, memutuskan seperti itu adalah keputusan politik, bukan keputusan ekonomi di perusahaan. Dihitung untung ruginya boleh, tetapi kalau itu dihitung kemudian selalu rugi terus, apakah kita tidak akan bangun yang namanya MRT? LRT juga sama seperti itu. Hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana? Dari anggaran apa? Dari income apa? Dari penerimaan apa? Itu yang harus dicari. Akhirnya ketemu, ditutup dari ERP, ditutup dari electronic road pricing, ketemu, ya sudah diputuskan. Saat itu saya putuskan dan itu adalah keputusan politik bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik 800 miliar, itu adalah memang kewajiban karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi. Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilar,
Eksekutif Chairman B-Universe Enggar Tiasto Lukita, dan CEO B-Universe Rio Abdurrahman. Tim Eljon Media melaporkan.